hasil batu bara. Ada kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang dan kami ingatkan juga untuk Anda nanti silakan bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Jadi tren transisi energi di dunia ini yang mengurangi permintaan batu bara memang diperkirakan akan berpengaruh juga kepada pendapatan daerah provinsi penghasil, salah satunya di Sumatera Selatan pendengar. Tapi dengan potensi EBT ini ya, Sumsel juga berpeluang melakukan transformasi ke energi terbarukan yang berkontribusi mencapai target Indonesia netral karbon di tahun 2060, bahkan mungkin lebih cepat. Nah, seperti apa sebenarnya transisi energi bersih dan transformasi ekonomi di daerah penghasil batu bara? Saya sudah bersama kedua narasumber saya di studio Pro 1 Palembang. Saya sapa terlebih dahulu pendengar, adalah Ibu Marta Jessica Mendrova, Koordinator Riset Sosial, Kebijakan dan Ekonomi IESR. Selamat pagi. Selamat pagi, halo pemirsa RRI. Halo juga. Kabar baik Mbak Marta ya? Kabar baik. Kabar baik. Boleh agak dekat mungkin ya ke mikrofonnya, sayang suaranya yang merdu tidak terlalu terdengar. Oke, jadi udah berapa hari di Palembang Mbak? Wah, hari ke ratus berapa ya? Wih. Hari ketiga. Hari ketiga ya, udah puas makan pempeknya? Sudah sering jadi Jadi enggak, belum pernah oh, justru. oh belum pernah ya justru ya, Hari ketiga ini ya. kunjungan kali ini belum pernah. Oke, nah ini panitia tolong ya, ini konten teman diajak ya Mbak Martanya habis ini. Oke, selanjutnya ada Mbak Rashida Pertiwi SEMSI, akademisi dari Universitas Sriwijaya. Mbak Tiwi, Ya, selamat pagi. halo Mbak Tata, long time no see. Iya. Sehat kabarnya ya Mbak ya, Ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Perjalanan ke sini semuanya lancar, alhamdulillah ya. Lancar biasa, macet pagi. Macet pagi ya. Baik. Nah, pendengar, jadi kami ingatkan kembali untuk bergabunglah bersama kami di 0711369977. Bisa juga chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp di 082179279090 ya. Berbincang-bincang mengenai transisi energi bersih dan transformasi ekonomi di daerah penghasil batu bara. Tapi sebelum Anda bergabung bersama kami ya, kami ingatkan juga bahwa siaran ini juga bisa Anda simak, Anda saksikan melalui akun YouTube kami di RRI Pro 1 Palembang. Saya ke Mbak Marta dulu nih, Mbak Marta, kenapa sebenarnya ini kali kedua saya ya berbincang-bincang sama teman-teman dari IESR ya. Transisi energi ini sangat-sangat diperlukan. Bisa dijelaskan begitu kepada publik ya, bahwa memang diperlukan, tapi kenapa nih begitu kan? Karena kita tujuannya di sini kan mengedukasi masyarakat yang belum paham menjadi paham gitu kan ya, yang sudah paham mungkin tertarik begitu ya. Silakan. Oke, jadi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang sudah menandatangani persetujuan Paris, yang mana persetujuan ini disetujui untuk memitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi transisi energi ini, tepatnya sektor energi adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi emisi yang paling besar di nasional dan tingkat global. Lalu itu sangat penting untuk negara-negara di dunia bisa bersama-sama untuk bertransisi dari energi fosil yang mengeksploitasi lingkungan dan memberikan emisi yang tinggi menuju sistem energi yang lebih terbarukan, yang lebih ramah lingkungan. Dan Indonesia ini kan sebenarnya negara yang salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Akan tetapi banyak dari sekitar 70-80% hasil dari batu bara itu sebenarnya diekspor ke negara-negara lain. Dan negara importir batu bara dari Indonesia itu juga telah memberikan komitmen nasional mereka untuk bertransisi. Jadi akan ada kedepannya tren penurunan dari demand batu baranya kita untuk ekspor dari nasional. Dan selain itu secara skala nasional kita juga punya komitmen di berbagai kebijakan untuk bertransisi. Misalnya yang paling baru
ada JETP Mhm. yang dirilis tahun 2023, lalu ada kebijakan energi nasional yang juga sedang direvisi, yang mana salah satu poinnya adalah untuk bertransisi ke sistem energi yang lebih terbarukan. Jadi 3 hal itu, ada isu lingkungan dan yang diturunkan ke dalam kebijakan nasional, itu yang kedua, dan yang ketiga juga adanya komitmen dari negara-negara importer untuk bertransisi, sehingga kita akan melihat nih demand batubara yang semakin menurun, sehingga transisi itu mutlak akan terjadi, tapi mungkin akan bertahap dalam tahun-tahun berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Gitu. Berarti kita optimis begitu ya 2060 itu zero carbon begitu ya? Iya. Oke, harus ya. Oke, baik. Nah, saya ke Mbak Tiwi nih. Mbak Tiwi, tapi sebenarnya dari apa yang direncanakan untuk apa EBT ini begitu ya, transisi ini ya, bagaimana dampaknya begitu ya? Dampaknya terhadap mungkin pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan ini. Oke, kalau fokus ke wilayah Sumsel, Mm-mm. sebenarnya kita masih mempunyai potensi ya. Sebenarnya yang tadi transisi energi itu mau nggak mau ya harus terjadi ya kan. Bagaimana kita mempersiapkannya, dan persiapan untuk menghadapi transisi energi itu kan enggak tiba-tiba langsung Segampang membalikan telapak tangan ya. Jadi dari bertahun-tahun sudah harus kita siapkan, mulai dari investasi infrastrukturnya, kemudian persiapan sumber daya manusianya gitu kan. Jadi untuk pengembangan tersebut, kalaupun terjadi transisi energi pun kita menyiapkan beberapa skenario. Artinya tidak, tadi seperti kata Mbak Marta, nggak bisa langsung der 100% zero emission gitu ya. Tapi misalnya di tahun pertama itu kita 10% penurunan terhadap coal energy dulu misalnya kan, kemudian nanti 30%, 50%, 70% dan seterusnya, hingga nanti di tahun 2060 ya Mbak Marta, kita harapkan itu sudah zero emission gitu, kita siap. Nah, tadi pertanyaannya gimana dengan pertumbuhan ekonomi di Sumsel ya? Karena persiapannya itu kita sudah mulai mensiasati dari sekarang. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu sekarang sudah mulai fokus ke sana juga gitu ya, sesuai dengan RPJMN dari pemerintah pusat, kemudian diturunkan lagi ke RPJMD dan lain sebagainya, sehingga masuk ke dalam program pemerintah untuk transisi energi. Mulai dari tadi persiapan infrastruktur, kalau kami lakukan proyeksi secara melalui regresi ya, proyeksinya bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dari transisi energi dari pertumbuhan yang tidak melalui transisi energi dan dengan skenario transisi energi tadi itu tidak jauh berbeda. Jadi plus minus di sekitar 5% pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan gitu. Oke. Jadi dari sisi ekonomi juga kita kan tadi sudah disampaikan, mau tidak mau kita harus berubah begitu ya. Berarti optimis juga ya untuk 2060. Semoga ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita menargetkan sesuatu, itu pasti punya tantangan begitu ya. Apa yang menjadi tantangan rekan-rekan sekalian begitu ya untuk menerapkan ini semua begitu untuk dalam proses transisi ini ya? Mungkin Mbak Marta bisa jelaskan gitu. Suara saya masih kecil nggak sih? Iya masih kecil. Mungkin mic-nya diganti aja sama yang ini Mas. Yang ini yang bisa minta tolong ya. Iya. Mbak Marta. Mungkin saya ke Mbak Tiwi dulu ya, Mbak Marta ya. Oke. Nah, kita berbicara mengenai tantangan begitu ya, Mbak Tiwi ya. Tantangannya yang sekarang mungkin yang harus dihadapi apa itu, Mbak? Tantangannya sebenarnya banyak sekali ya. Mengingat kita fokus ke Sumatera Selatan aja dulu ya, bahwa di Provinsi Sumatera Selatan PDRB-nya itu yang paling besar tuh di sektor pertambangan ya kan, sektor pertambangan, pertanian gitu. Nah di sektor pertambangan tadi kalau misal terjadi transisi energi di mana produksi dari batu bara itu diturunkan, maka yang terjadi adalah dikhawatirkan itu pendapatan dari batu bara ini kan turun. Kemudian juga penutupan atas perusahaan-perusahaan itu akan menimbulkan pengangguran ya, pengangguran dari perusahaan-perusahaan batu bara. Kemudian juga tantangan-tantangan lain kita untuk mengadaptasi transisi energi ini, kita perlu sumber daya manusia yang bergerak sudah tahu tentang misalnya yang bergerak di bidang STEM gitu ya, tentang inovasi dan teknologi gitu. Dan sedangkan kita
masih minim yang tenaga kerja yang EBT gitu ya. Kemudian juga banyak sekali tantangan-tantangannya. Jadi hal ini yang harus kita cari ya, solusinya seperti apa gitu, supaya nanti dengan adanya transisi energi ternyata kita pertumbuhan ekonomi kita masih berputar, masih bisa tinggi ya, kemudian kemiskinan juga masih tinggi ya. Jangan sampai nanti ketika batu bara ditutup, kemiskinan kita melonjak naik drastis gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai gitu dari sekarang. Baik, Mbak Marta apa nih? Sebenarnya berbicara soal tantangan, enaknya dimulai dari kesiapan kita dulu sih Mbak. Jadi, tapi siap nggak sih sebenarnya kita? Kenapa nih? IESR tuh rutin melakukan analisis sebenarnya tentang indeks kesiapan nasional kita, tapi khususnya di sistem ketenaga atau sektor ketenaga listrikannya. Kita mengakses dari 4 dimensi. Dimensi yang pertama itu ada politik dan kebijakan, lalu dimensi kedua adalah teknoekonomi, dimensi ketiganya ada investasi dan pembiayaan, dan yang keempatnya ada sosial. Dan dari dimensi-dimensi itu yang paling rendah sebenarnya berdasarkan rating kami, kalau diberikan skala dari rendah, sedang, menengah, itu political dan regulatory sebenarnya yang paling rendah. Jadi komitmen kita itu masih suka berubah-ubah, belum selalu certain, dan itu belum bisa diterjemahkan ke dalam level yang implementatif. Sehingga itu sebenarnya menurut kami tantangan utamanya dalam transisi energi ini, baik di nasional maupun di daerah. Ada begitu banyak dokumen yang bisa kita acu untuk kebijakan, tapi misalnya RUEN dan KEN, RUPT atau RUKN, karena tapi itu semua masih banyak celah untuk pengimplementasian tidak dilakukan, sehingga membersamai implementasi itu dari kebijakan itu perlu dilakukan, dan gimana caranya supaya kebijakan-kebijakan tersebut bisa diturunkan ke dalam level yang lebih implementatif sampai tingkat utilitas. Itu tantangan utamanya, sehingga nanti kebijakan itu bisa menjadi enabling environment untuk transisi energi terjadi di semua lapisan masyarakat dan semua aktor, termasuk di swasta, di masyarakat. Jadi tidak melulu di-provide oleh pemerintah program-programnya, tapi masyarakat dan swasta sendiri sudah bisa mengambil posisi mereka masing-masing di transisi energi ini. Jadi itu sih sedikit tambahan dari jawabannya Ibu Tiwi tadi. Oke, berarti bisa dirasakan merata begitu ya. Oke, saya ingatkan kembali pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977, bisa chat kami juga melalui aplikasi RRI di Digital, atau juga bisa ke WhatsApp di 0821 7927 9090 ya. Nah, kalau untuk peluang kerja dari transisi ini ya, karena kan seperti tadi disampaikan Bu Tiwi di awal ya, tidak menutup kemungkinan kan ada beberapa orang yang juga kehilangan pekerjaannya begitu. Nah, bagaimana nih Bu Tiwi? Nah, itu tadi peluang kerja, masalah pengangguran. Efek pengangguran ini kan berdampak multiplier effect ya. Jadi artinya ketika pengangguran itu tinggi ya, PHK itu tinggi, maka yang terjadi adalah daya beli mereka menjadi rendah, merosot, sehingga ini mempush mereka untuk tidak bisa mengkonsumsi barang-barang basic mereka, sehingga kemungkinan untuk tingkat kemiskinan naik itu bisa terjadi ya, Mbak Tata. Nah, jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah, misalnya terutama di daerah-daerah penghasil batu bara seperti Lahat dan Muara Enim, itu dari sekarang itu sudah bisa melihat KPJUD, mengidentifikasi KPJUD atau komoditas produk jasa unggulan daerah. Jadi produk apa yang kira-kira bisa menggantikan lapangan kerja yang hilang ini tadi, sehingga mereka bisa mandiri ya, mulai dari misalnya kalau di daerah Lahat itu yang paling banyak misalnya kelapa sawit, karet, pertanian ya, kemudian produk unggulnya apalagi hilirisasi. Nah, itu juga paling penting. Dari produk-produk unggulan tersebut, penghasil dari wilayah tersebut dihilirisasi menjadi apa, sehingga bertambahlah nilainya atau value added dari produk tersebut, sehingga mereka bisa mandiri untuk menghidupi keuangan mereka gitu, Mbak Tata. Oke. Nah, kalau di energi fosil sendiri ya Mbak Marta ya, ada data cadangan begitu untuk energi fosil di Sumatera Selatan? Iya, kita biasanya mengacu ke HESI untuk data-data seperti itu. Setiap tahunnya dikeluarkan, dan kalau mengacu ke data itu memang Sumatera Selatan ini pemilik cadangan batu bara ya, batu bara terbesar kedua di nasional, dan sampai saat ini tuh ada sekitar
8 sampai 9 miliar ton cadangannya, sambil mengecek juga nih. Karena bicara dengan data ya, Betul. takutnya salah ya gitu ya. 8 sampai miliar ton sampai 9 miliar ton yang ada, yang terdata, sehingga kalau dibandingkan sama produksi saat ini sekitar 110 juta ton per tahun, sebenarnya cadangan itu masih akan ada sampai 80 tahun ke depan, seperti itu Mbak. Jadi memang banyak sekali untuk cadangan batu bara di Sumatera Selatan. Oke. Kita ini kan presiden baru gitu ya, nah pasti regulasi baru juga gitu ya. Tapi ini walaupun baru beberapa hari begitu ya, ini sudah ada belum sih bisik-bisikan begitu kebijakan-kebijakan mengenai EBT ini begitu Mbak sejauh ini? Tampaknya memang akan meneruskan komitmen dari presiden yang sebelumnya, dan melihat juga bagaimana struktur kementeriannya sepertinya tidak akan jauh berbeda, cuman yang belum terlihat adalah bagaimana pace transisi energi ini dan EBT ini akan terjemahkan atau tertranslasikan di kementerian yang baru gitu. Tapi kalau komitmennya saya rasa juga akan melanjutkan dari komitmen presiden yang sebelumnya. Oke, berarti tetap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi ya. Berapa persen ya kalau tidak salah? 8% ya. Oke, baik. Oke, nah saya ke Bu Tiwi lagi nih. Bu Tiwi, jadi kalau Provinsi Sumatera Selatan itu kan spesifikasinya pertumbuhan dengan transisi energi ini ya, di Sumsel di transisi energi ini. Jadi yang benar-benar harus disiapkan oleh masyarakat, karena di awal memang sebenarnya untuk menjadikan cita-cita kita itu zero emission di 2060, kita siap dulu apa enggak nih gitu kan ya. Nah mungkin ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Nah jadi apa yang harus kita lakukan ini? Sebelum kita ngebahas tentang itu Mbak Tata ya, ini saya mau menginformasikan dulu ke masyarakat, kepada pendengar RRI ya, biar tahu, biar optimis gitu loh. Jadi sebenarnya kita punya potensi untuk energi EBT itu banyak sekali di Sumatera Selatan ya. Jadi tapi yang paling besar itu kita punya di solar power. Jadi tenaga surya kita itu punya potensi sekitar 17.000 megawatt dan baru terpasang sekitar 7,75 megawatt. Jadi masih banyak sekali. Kemudian hydro juga, tenaga angin ya, bioenergi dan geothermal. Nah ini data dari Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan 2024. Jadi masih sangat luas untuk menggantikan peran dari energi batu bara tadi menjadi energi baru terbarukan ya. Nah potensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan ini kan sangat besar, kemudian membuka peluang tenaga kerja yang bergerak di bidang tersebut ya kan. Nah jadi pertama barangkali kalau kemarin kita sudah membahas tenaga kerja di Bapeda, salah satunya masukan kepada masyarakat juga mulai bidang STEM ya, jadi science, teknologi, engineering kalau nggak salah sama matematik itu kan masih rendah di Indonesia, apalagi di Sumatera Selatan. Nah jadi berapa tahun ke depan itu bakal ada anak-anak yang Gen Z sekarang atau yang sekarang di bawah Gen Z apa ya. Nah itu barangkali sudah mulai berfokus kepada STEM supaya bisa menghasilkan inovasi terbaru gitu loh di masa depan ya, sehingga peluang untuk EBT yang tadi yang terbuka luas ini bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja Sumsel ya untuk beralih ke sana gitu. Yang kedua tadi kita harus lebih kreatif dalam arti kalau misalnya tenaga kerja yang tadi di batu bara, nah itu sudah mulai membuat inovasi UMKM-nya mau diapakan gitu ya. Terus pelatihan juga itu penting untuk para stakeholder barangkali untuk lebih gencar lagi untuk melakukan pelatihan kepada UMKM ya, sehingga mereka tidak hanya dilakukan di provinsi saja di Indonesia, tapi juga sudah beralih ke ekspor gitu, sehingga pendapatan daerah, pendapatan masyarakat itu meningkat, seperti itu Mbak Tata. Oke. Nah jadi kalau
maksudnya gini ya, berarti kan vibes-nya itu kita membawakan diskusi ini kalau misalkan pendengar dan juga masyarakat tereduket dengan serapannya yang luar biasa kan, kita juga senang begitu ya. banyak yang termotivasi begitu ya. Banyak yang menerima, yang mengerti, memahami ya. Oke, kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar sepertinya yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata, Selamat pagi. Sama Mbak siapa di mana, Mbak? sama Mbak Nita. Mbak Nita. Kuning. Iya, Mbak Nita di Kepuning ya? iya. Iya, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Begini Mbak Nita, ini Mbak Tata nih, ini terkait transisi energi ya. Mhm. Kalau dilaksanakan ini kan otomatis nih memperbanyak angka pengangguran. Nah, ini gimana ini Mbak Tata? Itu aja Mbak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya kalau dilaksanakan otomatis itu kan memperbanyak angka pengangguran. Ini sudah kita sentil tadi di awal begitu ya. Mungkin harus dijelaskan kembali begitu ya. Mungkin Bu Nita juga baru bergabung bersama kita di sini. Boleh Bu Tiwi silakan. Betul sekali bahwa akan berdampak kepada pengangguran ya, PHK massal ya. Tapi tadi Bu Nita, kita Sumsel tadi kan punya potensi energi baru terbarukan ya. Jadi peluang untuk tenaga kerja yang bergerak di bidang batu bara tadi bisa bertransformasi kepada peluang-peluang kerja di EBT tadi ya, Iya. seperti solar, mungkin mereka bisa jadi engineering pada industri yang solar, kemudian wind energy tadi, energi angin ya, geothermal juga kita punya di daerah pagar alam dan lahat ya. Jadi itu satu peluang Bu, kita bisa bertransformasi ke energi baru terbarukan. Kemudian yang kedua, hilirisasi hilirisasi produk-produk unggulan daerah masing-masing. Jadi mulai dari sekarang pemerintah daerah harus mengidentifikasi ya produk unggulan daerah tersebut yang bisa diangkat, yang bisa ditambahkan nilainya, nilai jualnya sehingga menambah pendapatan masyarakat ya. Kemudian pelatihan, terus peluang untuk menarik investasi baru juga harus diusahakan ya. Jadi untuk membuka sektor-sektor energi baru terbarukan ini kan tidak mudah ya. Jadi perlu infrastruktur yang mahal. Sehingga kita butuh investor-investor baik itu dalam negeri maupun luar negeri untuk mulai beralih ke dari fosil energi tadi menjadi energi EBT gitu Mbak Tata. Oke, Mbak baik. Nita. Ada yang mau ditambahkan Mbak Marta? Ada tentunya. Silakan. Jadi kalau di tingkat nasional sebenarnya proyeksi terkait dengan workforce tenaga kerjanya itu justru diproyeksikan net gain jobs ya. Jadi kalau di sederhana matematikanya itu yang hilang dan yang muncul itu lebih banyak yang muncul. Kan tetapi angka pengangguran itu bisa meningkat kalau tidak ada intervensi. Jadi kalau dibiarkan transisi dilakukan tanpa ada intervensi terkait dengan sistem ekonominya, nah itu angka pengangguran pasti akan meningkat. Tetapi yang tadi peluang net gain jobs-nya itu, peluang job opportunity baru yang melebihi job losses itu yang perlu kita embrace dan kita optimalisasikan. Dan bagaimana caranya? Yang pertama harus dilakukan mapping, karena kemunculan pekerjaan baru belum tentu sama lokasinya dengan tempat di mana pekerjaan ini hilang. Jadi matchmaking itu harus dilakukan dari segi lokasi, dari segi skill, dan menyiapkan masyarakat itu perlu dilakukan. Makanya itu tadi saya ngomong soal cadangan batu bara tuh masih ada sampai berpuluh-puluh tahun, dan kita juga masih akan memproyeksikan net zero di 2060 atau lebih cepat. Tetapi kita harus sudah diskusi soal transisi energi itu dari sekarang, karena mempersiapkan visi itu butuh step yang kecil-kecil tapi pasti, dan juga butuh waktu. Sehingga yang tadi kata angka pengangguran dan shock di perekonomian yang kita proyeksikan akan besar kalau tidak ada intervensi, itu bisa kita minimalisir dan bahkan kita gain peluang yang baiknya. Gitu sih Mbak Tata. Oke. Tapi Mbak Marta ya, kalau kita berbicara mengenai energi baru terbarukan ini, EBT ini ya, potensi yang memang benar-benar khasnya Sumsel ya, EBT di Sumsel itu apa nih Mbak?
Kalau mungkin berbicaranya di wilayah penghasil batu baranya ya, misalnya Kabupaten Lahat dan Kabupaten Munim, Muara Enim, itu memang hidro dan solar Mbak, paling banyak. Dan kalau berbicara soal realisasi di tahun 2022 itu, kalau datanya dari DEN itu, Sumsel itu bisa mencapai bauran energi terbarukan di sistem energi primernya itu sekitar 23%. 23% yang melampaui targetnya di tahun 2025 sekitar 21%. Dan itu kebanyakan memang dikontribusikan dari bioenergi. Tapi bagaimana konteksnya di lapangan itu mungkin kita masih perlu diskusikan ya, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan bioenergi sebenarnya sampai saat ini. Tapi itu sih kalau berbicara soal cadangan, soal potensi energi terbarukan, memang di Lahat dan Muara Enim itu paling potensial hydro dan solar. Kalau dari segi hitung-hitungan detailnya di Lahat itu lebih potensial hydro dibandingkan solar atau surya, sedangkan di Muara Enim itu surya lebih potensial dibandingkan hydro. Jadi kedua opsi itu memang yang paling potensial. Oke. Baik, saya bacakan dulu ini WhatsApp yang sudah masuk di 0821 7927 9090 ya. Tidak disebutkan namanya, dari 0821 8322 sekian-sekian. Selamat pagi kedua narasumber. Berbicara mengenai transisi ini sebenarnya baik sih ya, mau tidak mau memang kita harus siap ya. Tapi yang saya mau tanyakan, sampai dengan saat ini apakah hasil batu bara ini sudah dirasakan masyarakat sekitar? Monggo silakan dijawab kedua narasumber. Mungkin Bu Tiwi dulu boleh? Saya cuma menyampaikan pertanyaan loh ini. Iya. Betul-betul. Jadi sebenarnya untuk batu bara itu fokus ke daerah penghasil batu bara ya. Jadi bagaimana batu bara itu kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi di daerah penghasilnya tersebut ya. Yeah. Jadi pendapatan untuk daerah tersebut memang tinggi di Kabupaten Lahat. Namun ada namunnya, angka kemiskinannya juga tinggi ternyata di daerah tersebut. Nah ini kalau mengikuti teori dari salah satu teori ekonomi ya, itu ada namanya resources curse. Jadi ada kutukan sumber daya. Nah itu kutukan sumber daya di mana bahwa daerah tersebut adalah penghasil sumber daya alam misalnya terbaik atau tertinggi gitu ya, tapi ternyata tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu juga timpang dengan pendapatan yang mereka punya. Nah itu setelah kami melakukan penelitian kemarin, fokus kepada Kabupaten Lahat. Nah ini terjadi bahwa tingkat kemiskinannya itu masih sangat rendah ya. Sebenarnya saya punya data tapi harus dicari dulu datanya. Kesimpulannya seperti itu. Nah ini karena apa? Kalau batu bara sumber daya alam itu kan ada DBH atau dana bagi hasil yang langsung dikucurkan dari provinsi itu ke pusat. Nah dana bagi hasil itu sudah dikucurkan ke dari Sumsel dulu, dari Lahat misalnya langsung ke pusat, kemudian pusat dibagi lagi ke setiap daerah. Sebenarnya Lahat juga dapat ya, Lahat dapat banyak juga ternyata, tapi ketimpangan yang terjadi di masyarakat tersebut itu masih sangat tinggi. Jadi kontribusinya dari batu bara terhadap pendapatan masyarakat itu masih kurang gitu. Okay. Baik itu dana CSR-nya juga, dana CSR-nya juga tidak terlalu banyak ya, sehingga tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut masih kurang. Oke, maksudnya masih banyak begitu ya Bu Tiwi ya. Oke. Mbak Marta sedikit yang sih meneliti nih. Tambahan sedikit. Iya. Menariknya memang Sumsel ini sebagai wilayah penghasil batu bara, kalau berbicara soal transisi energi, isu yang kita bahas jadi lebih kompleks jika kita bandingkan dengan wilayah-wilayah atau provinsi lain yang non penghasil batu bara. Kenapa demikian? Karena transisi energi ini kan seyogyanya memang kita berpindah dari sistem energi yang ada dari fosil sekarang ke sistem energi yang terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Tetapi kenyataannya sistem energi yang sekarang ini sudah memberikan banyak ketidakadilan untuk wilayah penghasil batu bara, sehingga yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah kebanyakan kalau kita terlalu fokus sama visi ke depan,
bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah eksis saat ini, karena adanya sistem energi yang bahasa saya suka bilangnya mudorot gitu misalnya, sudah ada banyak ketidakadilannya gitu kan. Nah, pendapat kami di sini memang berbicara soal transisi energi, fokusnya di wilayah penghasil batu bara itu dua-duanya harus diadres. Jadi permasalahan ketimpangan, ketergantungan terhadap batu bara, benefit atau manfaat dari ekonomi yang tidak merata, itu tuh harus dibahas. Akan tetapi secara paralel juga harus kita bahas bagaimana EBT dan ekonomi hijau ini bisa terbentuk juga di wilayah yang sama, di wilayah penghasil batu bara ini, Sumsel ini. Dan itu yang menjadi challenge terbesar sebenarnya untuk Sumsel, bagaimana kedua stream diskusi yang berbeda ini sebenarnya bisa sama-sama didiskusikan dalam satu ranah transisi energi, di satu diskusi yang sama, seperti itu. Jadi challenging, dan bagaimana nih kita butuh waktu untuk mempersiapkan agar sistem energi terbarukan itu tidak memberikan dampak ketidakadilan yang sama dari dibandingkan dengan yang sudah ada sekarang. Jangan-jangan masyarakat suka punya persepsi jangan-jangan ini hanya beda teknologi, tapi ketidakadilan yang dimunculkan mungkin saja sama. Nah, itu makanya kita harus berdiskusi dari tahun-tahun sekarang, dari sekarang. Urgensinya kenapa diskusikan sekarang walaupun ke visi yang ke depan adalah karena supaya kita harus meminimalisir dampak ketidakadilan yang ada itu. Makanya IESR suka menggunakan 4 aspek atau 4 approach keadilan ya, yang mana biasanya dipakai untuk keadilan lingkungan. Ada distributional justice, procedural justice, recognition justice, dan juga restorative justice, di mana itu semua 4 aspek itu harus ada dalam proses transisi energi kita ini supaya tidak memberikan ketimpangan sebagai dampaknya lagi seperti sistem energi yang fosil yang ada sekarang. Itu sih Mbak Tata, tambahan dari saya. Baik, tapi ya karena memang ada yang bertanya apakah memang sudah ini terus terjawab. Nah, yang saya mau tanyakan kembali gitu, kenapa ini bisa terjadi begitu Bu Tiwi? Apa yang sebenarnya mengakibatkan justru mereka daerah penghasil batu bara, tapi kok masyarakatnya justru ya tadi disampaikan lah ya jawabannya ya, ternyata tingkat kemiskinan juga masih banyak begitu kan ya, tidak merata begitu ya. Jadi kalau itu saya takut ngomong ya. Karena ini ya, tapi gini aja deh, saya kasih data aja barangkali Mbak Tata ya. Nah, ini kan ada perbandingan sebenarnya di wilayah batu bara dan juga wilayah non batu bara. Nah, kita lihat di daerah penghasil batu bara misalnya ada 8 kabupaten di wilayah Sumsel, ada Oku, ada Lahat, Muara Enim, Muba, Banyu Asin, Muratara dan Pali ya. Itu dibandingkan dengan daerah non penghasil batu bara, ada 9 kabupaten, ada Oku Selatan, Oku Timur, Oki, OI, 4 Lawang, Prabu Muli, Pagadalam, Lubuk Linggau, dan Kota Palembang. Penelitian tahun 2010 sampai dengan 2023. Jadi kalau perbandingan antara kabupaten penghasil batu bara dan daerah non penghasil batu bara, pertumbuhan ekonominya itu rata-rata penghasil batu bara 4,65. Nah, kemudian di daerah non penghasil batu bara 4,92. Kalau tingkat kemiskinan di daerah penghasil batu bara itu 14%. Kemudian kalau di daerah non penghasil batu bara itu 12,14%. Nah, jadi terlihat beda ya, di daerah penghasil batu bara 14%, di daerah non penghasil batu bara itu 12%. Nah, itu aja jomplang bedanya ya padahal. Okay. Seperti ini kita harus meneliti sendiri nih ke sana, apa sih yang menyebabkan ini ya. Boleh. Aduh. Oke, baik. Kita ke pendengar dulu ya, Bu Tiwi dan juga Bu Marta. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sama Bapak siapa di mana? Dengan Pak Alamsa di Palembang. Pak Alamsa, silakan Pak. Iya. Indonesia ini memang kaya sumber daya alam. Termasuk juga di Sumatera Selatan. Salah satunya penghasil batu bara. Ya kan begitu. Sejogjanya negara ataupun daerah yang kaya sumber daya alam tentu masyarakatnya juga harus sejahtera, itu kan filosofinya. Cuman masalahnya sumber daya alam kita ini belum membawa kemaslahatan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin ini
banyak faktor penyebabnya. Salah satu mungkin sumber daya alam kita ini dijual secara mentah itu kan. Jadi seperti zaman Orde Baru kan, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita ya jual. Raw material jual mentah-mentah ke luar negeri. Nah, sekarang mulai dihilirisasi oleh pemerintah saat ini ya. Kita bicara secara kebijakan pemerintah Indonesia masa lalu mulai hilirisasi. Nah, hilirisasi ini juga bermasalah, belum dapat juga membawa kesejahteraan. Cuma diharapkan dengan hilirisasi ini mulai menuju ke kesejahteraan itu. Karena apa? Hilirisasi ini masih setengah mentah. Setengah mentah dijual ke negara-negara, kemudian diproduksi turunannya diindustrialisasi oleh negara-negara yang kita jual. Harapannya tidak hanya hilirisasi, tetapi juga industrialisasi. Jadi dari mentah kemudian menjadi bahan jadi, diproduksi di negara sendiri, kemudian baru dijual barang yang siap pakai. Itu mungkin yang perlu dipikirkan oleh bangsa ini ke depan. Jadi selain hilirisasi ya industrialisasi. Nah, jadi kalau kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, signifikan ya seperti itu. Industrialisasi dan hilirisasi, dan satu lagi korupsi dikurangin di Indonesia ini. Karena kami mendata bahwa dari 3.000 triliun APBN kita itu 20% itu bocor. Nah, itu saya mendengar pendapat para ahli itu dari 20% yang bocor itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2%. Jadi kalau sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, untuk mencapai 7% itu cukup. Hilangin kebocoran 20% itu. Tanpa kerja apa, yang penting tidak bocor, pertumbuhan ekonomi Indonesia otomatis 7% jalan sendiri. Jadi kalau Prabowo ingin 8% itu sangat mudah. Catatannya kebocorannya harus ditampal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lam sudah bergabung bersama kami ya. Oke, itu yang menjadi catatan. Sebenarnya sangat mudah untuk menuju 8% itu ya, tapi kebocoran itu harus ditampal begitu ya. Nanti silakan ditanggapi begitu ya Mbak Marta dan juga Mbak Tiwi ya. Saya ke pendengar kembali, sudah ada yang tersambung kembali. Selamat pagi. Pagi. Ya, sama Mbak siapa di mana Mbak? Mbak Siva. Mbak Siva di Kenten. Silakan Mbak Siva. Oke Mbak, saya mau bertanya. Transisi energi ini kan punya dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Ini saya kira dapat memicu perekonomian daerah. Apakah kedepannya tidak akan menimbulkan permasalahan? Baik, itu saja. Oke, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Siva yang ada di Kenten. Kita ke pertanyaan Pak Alam dulu nih, silahkan. Mungkin Bu Tiwi silahkan langsung jawab. Pak Alam, sebenarnya saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Alam. Memang tadi sesuai dengan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat juga, bahwa kita harus meningkatkan hilirisasi ya, kemudian industrialisasi juga. Nah, tapi yang paling poin penting tadi kata Pak Alam tadi adalah tingkat korupsi ya. Nah, kalau kita lihat corruption index negara-negara yang ada di dunia, yaitu kita termasuk di deretan paling bawah gitu ya. Jadi ada poinnya sekitar 30% barangkali. Jadi tingkat corruption index-nya itu poinnya adalah 30. Untuk di Sulsel? Indonesia. Jadi memang parah gitu ya. Berarti kalau di bawah sekali itu kalau nggak salah Somalia dan negara-negara Afrika gitu. Kita sebenarnya di antara 180-an negara kita tuh di sekitar 115-an kalau nggak salah. Yang paling corruption index ya gitu. Jadi itu informasinya. Jadi itu menjadi PR Pak. Jadi tidak hanya bagi Sumsel saja ya, tapi memang sudah PR nasional. Jadi diharapkan pemerintahan baru itu bisa fokus ke sana, seperti dulu barangkali kita lihat betapa KPK itu sangat efektif gitu ya. Nah, kita harapkan, kita masih optimis dengan pemerintahan baru sekarang bisa merombak atau bisa merombak korupsi yang ada sekarang, tidak hanya di pusat tapi sampai daerah-daerah ya. Sampai jabatan terendah pun kita tahu bahwa itu ada tapi tidak ditindaklanjuti ya, seperti itu. Apakah ini juga yang menjadi salah satu ketimpangan terjadi di daerah penghasil batu bara yang belum
belum sejahtera itu ya, Bu Tiwi? Salah satunya, Mbak. Iya, salah satunya. Betul. Ya. Oke. Bu Marta boleh ditambahkan? Memang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu butuh inovasi, butuh teknologi, dan butuh pendanaan yang masif ya. Dari status pertumbuhan kita sekarang yang 5%, 5-6%. Akan tetapi kalau opsi hilirisasi dan opsi industrialisasi itu didiskusikan untuk pertumbuhan itu memang sebenarnya masih beresiko dalam diskusi dekarbonisasi atau penurunan emisi di Indonesia. Jadi perlu berhati-hati apa nih yang kita maksud dengan hilirisasi, apa yang kita masuk dengan industrialisasi, alam apa yang akan dieksploitasi atau kerusakan lingkungan apa yang perlu dicatat dan perlu diperhatikan dan perlu ditanggulangi dan dicegah kalau misalnya akan membahas soal hilirisasi. Karena kita ingin bertransisi kan juga karena ada isu pemanasan global dan perubahan iklim yang mana kalau tidak dilakukan dengan baik, industrialisasi dan hilirisasi ini pun akan berdampak yang sama atau bahkan lebih parah terhadap isu pemanasan global dan isu tingginya emisi yang ada saat ini. Jadi itu sih catatannya, yang mana saat ini memang bisa dibilang pemerintahan mungkin akan mengarah ke sana, tetapi sebagai NGO, think tank, dan masyarakat yang mengawali isu ini yang perlu kita lihat bagaimana perencanaan lingkungannya, bagaimana perencanaan dan kesehatan masyarakatnya itu bisa juga isu sosioekonominya lah gitu bisa didiskusikan juga bersamaan dengan isu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan itu. Itu sih Mbak Tata, dan mungkin pertanyaan dari Mbak Syifa ya sekalian mungkin ya, itu dari Pak Alam tadi. Terima kasih atas tanggapannya, sangat menarik Pak Alam. Dari Mbak Syifa, tentu tantangan dan peluang ini selalu akan ada ya kalau berbicara soal transisi energi, tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Sumsel, bahkan di negara-negara lain, negara maju sekalipun. Jadi yang harus dilakukan adalah positioning dari pemerintah, apa yang harus dilakukan pemerintah secara step awal gitu ya. Yang pasti kami melihat kebijakan jangka panjang yang didukung dengan program yang implementatif dan operasional itu perlu dilakukan. Jadi kita harus bisa membreakdown kebijakan-kebijakan jangka panjang yang sampai 2060 sampai 2020 itu ke proyek-proyek yang tahunan, dan harus bisa menggayat atau melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat, media, akademisi, swasta, lembaga-lembaga internasional, lembaga pembiayaan multinasional, semuanya, dan itu punya porsi dan perannya masing-masing, sehingga pemerintah ini harus menjadi inisiator atau menjadi provider untuk memetakan hal tersebut dari awal, sehingga nanti terbentuk environment tata kelola yang lebih baik untuk dapat mencapai itu, sehingga tantangan dan peluang tadi tidak menjadi masalah gitu sih. Dan untuk melakukan itu emang di tingkat daerah yang paling penting adalah bagaimana tata kelola termasuk korupsi tadi ya, itu bisa diperbaiki dan ditingkatkan gitu kesiapan kapasitas pemerintah daerahnya. Seperti itu sih Mbak Tata. Baik, Mbak Tiwi ada yang mau ditambahkan nih? Mungkin nambahin aja yang tadi, barangkali kalau misalnya kita mau bertumbuh selain hilirisasi tadi, yaitu penggunaan pengimplementasian tax karbon ya Mbak ya. Jadi kepada investor-investor barangkali yang mau melakukan investasi pendanaan modal pada EBT itu diberikan misalnya tax karbon yang rendah ya. Sebaliknya ketika perusahaan-perusahaan tersebut masih menggunakan energi fosil, kita berikan tax karbon yang tinggi ya, sebaliknya seperti itu. Terus adopsi teknologi seperti carbon capture ya, itu juga bisa mengatasi emisi ya, mengurangi emisi, bukan mengatasi emisi, tapi menjadi salah satu alat kita untuk mengurangi emisi gitu Mbak. Jadi efek dari emisi tadi kan sangat berbahaya sekali ya. Barangkali pendengar yang di Pro 1 ini dengarnya tentang transisi energi, kemudian climate change, tapi efek dari climate change ada yang sudah paham masyarakat ya, apalagi yang di daerah ada yang juga belum paham bahwa climate change itu sangat berpengaruh, baik itu di sosial, kesehatan ya, juga itu berpengaruh sekali, termasuk juga di ekonomi. Ketika terjadi pemanasan global, maka di daerah pertanian itu akan merusak, mereka tidak tahu kapan waktu untuk
bercocok tanam ya, kapan memulai. Kalau dulu barangkali bulan Januari sampai Juli itu bisa dipakai ya gitu. bisa dipakai untuk bertanam atau sebaliknya ya. Jadi kalau sekarang efek perubahan tersebut itu sangat tidak menentu begitu tidak ya, Mbak, menentu. Kemudian juga di laut juga kita rasa efek rumah kaca itu kan dapat meningkatkan kadar keasaman dari laut ya, kadar keasaman laut, sehingga banyak misalnya plankton yang mati ya, alga yang mati, sehingga ikan-ikan yang berada di situ bisa bermigrasi ke tempat lainnya. Jadi seperti itu. Jadi efeknya banyak sekali, Mbak Tata. Oke. Saya ke pendengar kembali, sudah ada pendengar bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya mohon maaf agak dikeraskan sedikit, Pak. Ya, sama Bapak siapa di mana? Pak Kliwon. Pak Kliwon, silakan. Iya. Pak Kliwon nih, mohon maaf nih suaranya sangat kecil sekali nih, Pak. Teriak-teriak nggak apa-apa, Pak. Daripada nanti kita miskomunikasi begitu ya. Silakan, Pak. Oke, ini Mbak, saya menyoroti kesejahteraan warga di lingkungan daerah yang kami bicarakan ini, pusat pertambangan gitu, Mbak ya. Saya kok membaca, Mbak, memang pengusaha itu intinya kan usaha, artinya kalau bisa manusia-manusia sekitar pertambangan itu ditelannya, tidak hanya keuntungan dari tambang itu. Maksud saya begini, Mbak, untuk peneliti NGO itu bisa nggak memberikan semacam rekomendasi gitu untuk CSR itu, selain memang yang manusiawi lah, juga diarahkan memang yang bermanfaat bagi masyarakat itu, sekitaran situ. Kadang kan CSR itu mereka hanya asal, ibaratnya asal untuk pantas-pantas saja gitulah. Jadi maksudnya di sini NGO atau peneliti itu memberikan semacam rekomendasi gitu. Rekomendasi? Ya, untuk CSR itu untuk yang manusiawi. Untuk CSR itu yang manusiawi maksudnya yang gimana nih, Pak? Kadang kan kita tengok CSR itu hanya asal ada dan hanya asal pantas. Oke. Dan kadang CSR itu, Mbak, di daerah tertentu itu justru untuk mengadakan barang yang sudah ada dan tidak mengadakan barang yang seharusnya diadakan gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kliwon sudah bergabung bersama kami. Nah, Mbak Marta silakan dijawab nih, Mbak Marta ya. Bisa nggak gitu ya NGO ini memberikan rekomendasi untuk CSR yang dalam tanda kutip harus manusiawi begitu ya, karena tadi sudah disampaikan, karena biasanya cuman menjalankan program aja, kelar udah selesai kayak gitu kan. Biasanya di daerah tertentu seperti itu. Mungkin itu di negara Konoha kali ya, di Indonesia tidak ya. Oke, silakan. Sempat banyak temuan kami sebenarnya soal CSR di Muara Enim. Yang menjadi salah satu tantangan adalah perusahaan punya periode fiskalnya sendiri yang berbeda dengan Pemda. Jadi mereka melakukan anggaran itu dari awal tahun sampai akhir tahun, sedangkan Pemda dari Maret sampai akhir tahun. Sehingga kadang kalau programming bahasanya apa ya, penyusunan program prioritas dari Pemda dan perusahaan itu kadang timingnya kurang pas, sehingga perusahaan sudah punya list program CSR-nya sendiri, dan pemerintah baru akan menyusun program-program yang akan didanai oleh APBD dan dana-dana lainnya termasuk CSR. Dan setahu saya memang Sumsel sudah punya forum CSR sendiri yang mana mereka mengumpulkan program-program yang dibutuhkan masyarakat dan akan diajukan gitu. Jadi yang menjadi tantangan adalah bagaimana sebenarnya proses CSR ini dan penyusunan programnya itu bisa benar sesuai dengan masyarakat. Karena kalau berbicara soal apa yang dikerjakan PEM dan apa yang dikerjakan perusahaan, saya kira sebenarnya sudah ada list program-programnya. Tidak hanya melulu berbicara soal pembangunan masjid, pembangunan sekolah yang yang misalnya pengecatan ulang bangunan apa, fasum-fasas, tidak hanya melulu itu. Ada juga program-program yang pernah kami lihat itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di UMKM. Tapi memang timingnya itu kadang kurang, dan prosesnya itu kadang kurang dimengerti oleh masyarakat yang membutuhkan, dan kurang pas dari antara Pemda dan perusahaannya. Sehingga itu jadi tantangan utama. Dan bagaimana caranya, ya menurut saya harus
harus disusun proses yang lebih baik gitu. Dan setahu saya di Millennium juga sudah ada penyebutannya RKPD non APBD. Jadi dokumen perencanaan pemerintah yang pendanaannya diekspektasikan dari non APBD, jadi termasuk CSR. Nah, tapi mengkomunikasikan untuk ke perusahaan ternyata tidak gampang karena tadi perbedaan timing dan priorisasi fiskal anggarannya. Sehingga kalau misalnya ditanya apa yang harus dilakukan, kita harus bisa mengadvokasi perusahaan agar program-program yang mereka lakukan itu tidak hanya fokus ke masyarakat yang terkait dengan perusahaan mereka, misalnya pekerja mereka atau apa, tapi juga bisa terkait dengan masyarakat umum secara general. Dan tadi Bu Tiwi sempat mention soal KPJUD, dan itu harus jadi fokus kita juga. Jadi CSR ini harus bisa kita manfaatkan untuk dana pemberdayaan ekonomi sebenarnya menurut saya. Jadi tidak hanya fokus ke fisik-fisik yang fase-fase saja, karena sudah banyak. Walaupun memang masih kita butuhkan, tapi juga perlu kita lihat ke program pemberdayaan ekonomi yang fokusnya ke komunitas unggulan, UMKM unggulan atau industri pengolahan unggulan. Dan yang diperbaiki itu sih proses dan tata kelolanya supaya bisa dimengerti oleh banyak pihak, supaya dana yang besar itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik gitu sih, Mbak Tata. Baik, kita ke pendengar kembali. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Pagi, Mbak Tata. Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak narasumber yang baik dan cantik di sini. Silakan, Pak. Ini tentang masalah masalah penambangan kan di sini yang saya tangkap di sini. Kalau untuk di Jawa Barat kayaknya tidak ada semacam penambangan yang betul seperti yang di Pulau Sumatera dan Kalimantan kan di sini. Tidak ada penghasilan dari batu bara gitu kan, yang terkenal batu bara di Pulau Kalimantan, kemudian Sumatera. Nah di sini. Nah, sedangkan kan kalau di Jawa Barat aset dari masalah penambangan, penghasil emas dan sebagainya kan tidak ada itu kan. Nah, sekarang beginilah, bagaimana pendapat Mbak narasumber tentang masalah penambangan? Kan sekarang sudah disahkan oleh mantan Presiden Bapak Jokowi tentang masalah penambangan diberikan kepada ormas di sini. Nah, saya kira merasa gimana ya, sehingga kurang begitu pas menurut pendapat saya di sini ya. Karena pada demikian sekarang kan yang berjuang itu ya kebanyakan kan ada seperti itu nih, ada kepentingan kan seperti itu, berbeda. Mudah-mudahan ya walaupun apapun juga ada demi kepentingan rakyat kan, tidak ada hanya kepentingan kelompok dan pribadi itu kan kebanyakan. Nah sekarang bagaimana tentang masalah diberi kesempatan penambangan kepada ormas seperti itu diantaranya. Jadi gimana lah, banyak terjadi penyelewengan lah penambangan itu. Terima kasih yuk. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur sudah streaming ya. Mungkin silakan ada yang mau ditanggapi begitu Mbak Marta dan juga Bu Tiwi. Banyak yang memang pasca kemarin itu banyak ya yang bersuara usai mantan Presiden RI Pak Jokowi mengizinkan ormas keagamaan begitu ya untuk mengelola tambang. Tapi karena fokus kita bukan di sini gitu ya diskusi, mungkin ada simpel saja mungkin yang mau disampaikan ke Pak Ahmad Irwan. Ya mungkin itu ya tidak masuk ke dalam sana lah ya Pak ya, saya gitulah. Tapi menurut saya bahwa pertambangan itu kan kita sudah punya kontrak ya Pak ya. Jangan, kalau bisa sih harusnya bisa, jangan sampai itu pemerintah memberikan perizinan lagi kepada pertambangan. Kalau kita mau serius untuk menghadapi transisi energi ini. Jadi misalnya ada kontrak 20-30 tahun lagi, misalnya selesaikan yang itu saja. Jadi jangan ditambah lagi begitu ya. Jangan buka peluang baru lagi atau membuat PLTU lagi ya. Sekarang kan ada beberapa yang masih jalan ya. Jadi ada beberapa yang masih baru jalan gitu. Jadi itu sih fokus saya. Kalau yang untuk ormas tadi, nah itu nggak tahu sih apakah tambang yang diberikan itu adalah tambang yang baru atau apa yang lama begitu ya, atau yang lama gitu. Tapi kalau itu kan yang diberikan ormas Islam ya, kalau nggak salah ya. Nah kalau dari segi
syariahnya bahwa eksploitasi itu ada di ayat di dalam Al-Quran juga, bahwa eksploitasi dilakukan itu tidak boleh berlebihan sehingga merusak alam semesta gitu. Jadi kalaupun ormas-ormas tadi mau menjalankannya ya harusnya sesuai dengan syariah tadi. Jadi harus benar-benar menjaga lingkungan seperti itu tadi Pak. Oke, Mbak Marta ada yang mau ditambahkan? Cukup, oke. Baik, ini tanpa terasa udah mau menuju jam 9 ya. Cukup seru ya diskusi kita di pagi hari, perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan begitu. Silakan Mbak Marta. Oke, transisi energi ini memang mutlak akan terjadi, tapi terjadinya secara gradual, dan Sumsel sebagai provinsi penghasil batu bara itu memang perlu mempersiapkan segala hal dimulai dari sekarang supaya transisi energi ini bisa benar-benar bermanfaat. Jadi kita minimalisir segala tantangan yang ada. Dan IESR sebagai lembaga penelitian think tank di tingkat nasional, kami punya banyak produk-produk penelitian yang bisa dimanfaatkan sebagai masyarakat atau sebagai praktisi di pekerjaan dan profesi para pendengar masing-masing. Jadi silakan bisa mengakses segala produk penelitian kami di website kami, bisa berkontak dengan kami juga melalui email, sehingga kita bisa sama-sama berdiskusi nih tentang tantangan dan peluang dan kira-kira apa aja yang perlu kita perhatikan untuk transisi energi di tingkat daerah. Itu saja dari saya, jadi terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Tata. Baik, Bu Tiwi silakan. Iya baik, tadi transisi energi benar suatu keniscayaan ya, jadi pasti akan terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat harus bersiap, dan kami sebagai akademisi sebenarnya tugas kami juga untuk menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, dan saya sebenarnya cukup berterima kasih bisa diundang di sini karena bisa menyampaikan. Kalau misalnya sosialisasi biasanya kami lakukan di kampus ya, mahasiswa juga sebenarnya orang yang sudah tahu terhadap ilmu-ilmu, dan ini masyarakat secara luas dan harus kami sampaikan. Barangkali kami tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk langsung terjun ke lapangan ya, misalnya ke beberapa kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, tapi masyarakat tuh harus siap. Jangan sampai ketika transisi itu terjadi mereka shock, tidak ada kemampuan, tidak ada kesiapan apapun ya dalam menghadapi transisi energi. Jadi itu kewajiban semua ya, baik akademisi maupun pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan itu. Kemudian juga untuk pemerintah daerah, saya informasikan bahwa di Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan itu pemerintahnya sudah mulai mencanangkan dan juga melakukan penelitian bekerjasama dengan para akademisi dan NGO, sudah mulai aware terhadap bahaya climate change, sudah menetapkan beberapa target-target yang harus dicapai untuk transisi energi. Jadi kita syukur alhamdulillah sudah mulai ke sana Sumatera Selatan, dan diharapkan kita mampu untuk proses transisi energi nanti gitu. Mbak Tata. Baik, sehingga nanti bisa ya target pertumbuhan ekonomi 8% itu tercapai ya, amin ya. Kita support ya. Iya, baik. Yang kita harapkan memang benar-benar di sini kita juga berharap kepada IESR ini bisa menekankan proses transisi energi yang harus adil begitu ya Pak ya, dan juga inklusif sehingga memang bisa mempersempit kesenjangan pendapatan. Jadi apa yang kita sampaikan mengenai transisi energi bersih dan transformasi ekonomi di daerah penghasil batu bara ini, masyarakat di daerah sana itu juga memang benar-benar bisa merasakan ini loh hasil dari daerah kami sendiri begitu ya. Karena memang manfaat transisi itu memang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat begitu ya. Baik, terima kasih kepada mungkin saya mau nambahin sedikit. Boleh. Ya. Tadi ada lupa, walaupun kita optimis untuk pertumbuhan 8%, tapi yang paling menjadi fokus juga bahwa boleh pertumbuhan tinggi tapi tingkat kesejahteraan juga hal yang utama harus kita perhatikan. Betul. Jangan sampai ketimpangan itu terjadi. Iya. Tapi kayaknya kalau Sumsel nih sejahtera belum sih Mbak? Apa harus ada sesi selanjutnya kita bahas? Kalau yang data tadi yang saya sampaikan bahwa ada resources curse yang terjadi di Kabupaten Lahat, nah itu nyata.
Jadi ada apa namanya tadi apa kutukan sumber daya alam itu terjadi di Kabupaten Lahat sesuai daerah penelitian kami. Oke, baik. Terima kasih kedua narasumber, Ibu Marta Jessica Mendrova, Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi ISR. Waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selanjutnya Ibu Rashida Pertiwi, SEMSI, akademisi dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang kembali ya dengan pembahasan yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Dialog Palembang pagi ini untuk hari ini di hari Rabu 23 Oktober 2024. Kami masih akan terus menemani Anda. Terima kasih pendengar buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Masih di Palembang pagi ini, masih bersama saya Tata Edins. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Informasi